Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat Matius pasal 12, Matius pasal 2. Ayat 1 sampai 12. Sudah lewat, tapi promonya belum. Itu berita anugerah buat saudara ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca bergantian, Bapak Ibu saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Orang-orang Majus dari timur, saya pakai PDTB 2 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, maka raja orang Yahudi yang baru dilahirkannya itu, kami telah melihat bintangku di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Dan dapat memperingatkan dalam diri supaya ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau bicara atau perayaan kita pada malam ini didasarkan di dalam perikop orang Majus. Hal yang menarik ya, karena jarang kayaknya ya bahas orang Majus di acara Natal. Hubungannya apa buat kita? Nah, saya akan jelaskan apa yang saya tulis di depan. Jadi Bapak Ibu, istilah orang Majus dari timur itu apa? Mereka kemungkinan besar itu adalah orang Zoroaster, orang Media, Persia, Arab, atau Yahudi. Kita nggak tahu ini orang suku apa. Sekali lagi, kita nggak pernah tahu dengan persis orang Majus itu orang apa. Kemungkinan berasal dari suku-suku yang saya tuliskan di depan. Mereka melayani sebagai penasehat kerajaan. Mereka membuat prediksi, ramalan untuk mereka membuat prediksi atau ramalan berdasarkan studi mengenai bintang-bintang. Jadi mereka berpengetahuan, intelektual, akademisi. Saudara jangan berpikir bahwa mereka ini seperti dukun. Bukan sama sekali. Mereka sangat berpengetahuan. Orang Majus itu berkelana dari kerajaan ke kerajaan. Jadi bukan hal yang aneh kalau mereka jalan 2 tahun, jalan 3 tahun untuk mengunjungi atau menghormati seorang raja. Itu hal yang biasa Bapak Ibu. Gak ada yang aneh di dalam cerita ini. Mereka memberikan penghormatan, gift kepada kaisar yang baru lahir. Itu bukan hal yang mengejutkan. Jadi pembaca Injil Matius tidak akan pernah bingung dengan fenomena orang Majus, dan sekaligus orang Majus itu ingin memvalidasi kerajaan Yesus.
the kingship of Jesus, yang Herodes anggap sebagai sesuatu yang mengancam. Ya, ini agak susah ya Bapak Ibu, khotbah Natal di tahun 2023. Saya nggak pernah ngalamin Natalan berbarengan sama kampanye presiden. Atau Bapak Ibu pernah apa nggak di sini? Jadi kalau khotbah ini, saya mau mengatakan saya tidak berpihak kepada paslon tertentu ya, atau mendukung mengkritik paslon yang lain, sama sekali enggak. Cuma saya mau mengatakan penguasa itu sebenarnya nggak berkuasa banget kok Bapak Ibu. Penguasa itu tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Dia nggak begitu berkuasa sebenarnya. Sekali lagi dia tunduk. Jadi kalau saudara berpolitik, menghalalkan segala cara, saudara pikir saudara menang, sebenarnya nggak juga. Bisa jadi saudara kalah, atau saudara secara tidak langsung mewujudkan rencananya Allah. Ya. Nah, orang Majus ini orang seperti ini, saudara-saudara. Orang Majus, orang yang terhormat, mereka terbiasa berkeliling dunia. Kalau mereka adalah orang terhormat, kira-kira perginya bertiga doang. Pakai pengawal, bener banget Bu. Kalau mereka adalah court advisor, gitu istilahnya ya, penasehatnya presiden, think tanknya presiden, mungkin nggak mereka pergi bertiga doang. Saya barusan Natalan sama satu kantor di daerah Gandaria City, lalu mereka ngumpulin anak-anak kecil, terus ada kuis pertanyaan, orang Majus ada berapa? Kita tahunya 3 karena dia kasih emas, kemenyan, dan mur. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari baik-baik mengenai orang Majus, kalau mereka pejabat, nggak mungkin mereka pergi bertigaan doang. Pasti serombongan. Itulah kenapa Herodes kaget. Nah, cuma bertiga, ngapain kaget? Serombongan yang datang. Ngapain? Mencari raja untuk disembah. Siapa raja itu? Wah, dia langsung baper, insecure. Siapa raja itu? Ini rombongan yang datang, bukan 3 orang Majus, apalagi 4 tafsiran-tafsiran yang tahun lalu beredar saya dengar. Enggak, pasti rombongan dikawal sama pas pampres, karena mereka think tanknya presiden. Nggak mungkin mereka pergi cuman bertiga. Ada banyak referensi dalam literatur kuno tentang orang Majus mengunjungi raja dan kaisar. Misalnya Tiridates, raja Armenia, memimpin prosesi orang Majus memberi penghormatan kepada Nero di Roma tahun 66. Josephus, sejarawan Yahudi, mencatat orang Majus mengunjungi Herodes sekitar tahun 10 sebelum Masehi. Kunjungan orang Majus memberi penghormatan pada raja yang baru lahir tidak akan tampak tidak biasa bagi pembaca asli Injil Matius. Jadi ini hal yang biasa pada waktu itu. Kita yang harus memahami di dalam konteksnya. Jadi karena orang Majus terhormat, mereka tidak mungkin pergi bertiga aja. Gak mungkin. Kalaupun benar ada 3 orang Majus, mereka pasti pergi serombongan karena ditemani oleh tentara yang melayani mereka. That's why Herodes gempar dengan orang Majus ini. Nah, saudara, apa yang membuat orang Majus itu pergi ke Yerusalem? Matius 2 ayat 2 mencatat, mereka melihat penampakan bintang. Ini ada ilmunya, saudara. Mereka bukan dukun. Sekali lagi ya, kalau saudara dulu suka buka koran terus ngelihat horoskop Leo minggu ini, bukan seperti itu. Ini bukan ramalan. Ini sebuah memang ramalan, tapi ramalan yang ada ilmunya di dalam. Dan mereka adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan hikmat untuk memahami hal itu. Saya berikan bukti yang lebih kuat mengenai hal ini dari Daniel pasal 5 ayat 11. Daniel pasal 5 ayat 11. Saudara tolong perhatikan. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat, yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayat Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu,
para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Bapak Ibu perhatikan. Sekali lagi saya bacain. Sebab dalam kerajaan Tuhanku ada seorang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuhanku terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, hikmat seperti para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayat Tuhanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, para ahli nujum, orang majus. Bapak Ibu, saya mempelajari hal ini, cari tahu orang majus. Orang majus itu bisa ada hari ini karena seseorang yang namanya Daniel. Dia adalah kepala orang majus. Kenapa kok bisa? Tadi apa yang dibacanya ya? Penuh dengan roh para dewa yang kudus, kecerahan, akal budi, hikmat, orang berilmu. Kenapa bisa ada orang-orang kayak gini? Karena ada orang di dalam sejarah yang namanya Daniel. Bapak Ibu, nubuatan Daniel tentang Raja Yahudi, Yesus Kristus, itu sudah populer pada kala itu. Ini saya pakai sumber-sumber di luar Alkitab ekstra biblikal yang mendukung Alkitab kita. Misalnya ada Josephus sama Tacitus, itu sejarawan dunia. Dan mereka konfirmasi nubuat Daniel itu populer. Artinya apa? Artinya orang majus itu kemungkinan besar sudah membaca cerita Daniel. Orang majus tahu persis nubuatan itu. Dan kalau saudara hafal mungkin ayat ini, usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi Daniel itu, atau gini deh Bapak Ibu gampangnya. Bapak Ibu kalau sekarang Indonesia dijajah oleh sebuah negara, Bapak Ibu dibuang keluar dari Grogol, bukan ke Tangerang tapi jauh gitu ya. Bapak Ibu mau nggak? Nggak mau kan? Apa yang Bapak Ibu lakukan sesampainya Bapak Ibu di tanah pembuatan? Berusaha balik, terus apa lagi? Cari makan. Saudara dan saya pasti bersungut-sungut kan? Cemberut aja tiap hari, marah-marah bawaannya. Ini saya dibuang, bukan salah saya, ini gara-gara pemerintah. Saudara Daniel, saya mau berkata sebetulnya dengan ringkasnya begini. Kenapa bisa ada cerita orang majus di dalam Alkitab kita? Saudara ingat gak orang majus itu pernah hampir mau dilenyapkan sama Nebukadnezar? Hampir mau dibunuh semua. Daniel bilang aku bisa. Saudara, Daniel bisa apa? Menafsirkan mimpi. Betul, saudara salah nih. Daniel bisa apa? Menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi? Biasa Pak. Daniel itu bisa menyebutkan isi mimpinya. Sakti benar, saudara tahu saya mimpi apa semalam? Siapa yang bisa nyebutin isi mimpi? Daniel bisa melakukannya. Dia kepala orang yang paling berhikmat di sana. Coba bayangin kalau Daniel bersungut-sungut Bapak Ibu. Jadi mati aja tuh orang majus. Daniel tidak seperti itu. Dia proaktif terhadap rencana pembuangan Tuhan. Dia tunduk. Ya, kalau kita PA Daniel yang paling saya suka itu Daniel berdoa dengan berkiblat ke Yerusalem. Karena dia tahu ini tanah bukan tanah Yehuda. Allahnya dia ada di sana. Wah, saudara, itu sesuatu yang penting. Jadi apa yang bisa dipelajari dari cerita orang majus ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya harus setia kepada panggilan yang kita miliki hari ini. Setialah. Bapak Ibu ada yang tahu siapa orang ini? Nggak terkenal ya. Edward Kimball. Siapa Edward Kimball itu? Edward Kimball itu adalah guru sekolah minggu. Nggak terkenal, saya yakin, saya juga nggak tahu waktu pertama kali dengar. Dia adalah guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Edward Kimball ngajar anak sekolah minggu, kebetulan anaknya nakal-nakal nih bicara. Salah satu anak nakal itu namanya D.L. Moody.
Kalau Bapak Ibu ketik di Google Dwight L. Moody, waduh, buku-bukunya banyak sekali. Teolog. Di Al Moody pelayanan, habis dia pelayanan, dia menghasilkan ceritanya ya, quote-unquote menghasilkan seorang namanya Wilbur Chapman. Nggak terkenal ya Bapak Ibu ya. Dia pelayanan, khotbah, terus ada lagi satu yang bertobat namanya Mordecai Ham. Mordecai Ham berkhotbah, pelayanan, ada satu orang yang bertobat jadi pengikut Kristus. Saya nggak tulis namanya, saya kasih fotonya, Bapak Ibu bisa tebak. Belum begitu jelas ya. Khotbahnya tuh berapi-api, orang Amerika. Baru meninggal dia. Billy Graham. Bapak Ibu ini kalau mau diterusin kagak bisa berhenti nih kayaknya. Saya tambahin satu, nggak ada di slide saya. Billy Graham itu waktu masih muda, masih praktek lah gitu ya, masih kecil lah dia. Itu pernah diminta menggantikan pengkhotbah besar namanya Tory Johnson. Dia nggak bisa, dia bilang sama panitia, gua nggak bisa, pengganti gua Billy Graham. Panitia bilang nggak mau, itu pengkhotbah masih anak-anak, nggak akan jadi berkat. Tory Johnson bilang, lu nggak punya pilihan, lu ambil Billy Graham atau enggak sama sekali. Akhirnya Billy Graham khotbah, dan khotbahnya jelek. Waktu dia turun mimbar, besok harinya ketemu sama Tory Johnson. Kamu gimana khotbah semalam? Khotbah saya jelek sekali. Saya mau baca, dan cara saya membaca jelek, apa yang saya baca juga jelek. Terus si Tory Johnson nanya, ada nggak orang yang bertobat dari khotbah kamu? Ada. Siapa? Namanya Warren Wiersbe. Kalau Bapak Ibu ketik Warren Wiersbe, waduh, buku-bukunya banyaknya bukan main. Jadi Bapak Ibu, pesan Natal yang pertama dari cerita orang Majus ini adalah soal kesetiaan. Saudara harus setia untuk hal kecil. Kita pikir-pikir siapa tadi, Edward Kimball itu nggak tahu bahwa generasi kelimanya adalah Billy Graham. Dan kita juga nggak perlu tahu sih buah pelayanan kita, setuju nggak? Buat apa saudara mau tahu buah pelayanan saudara? Saya bergumul sama Tuhan. Tuhan kasih tahu saya, Tuhan itu menyembunyikan buah pelayanan kita supaya kita itu stay humble. Nggak perlu kita tahu buah pelayanan kita. Tapi yang diminta dari Tuhan adalah setia. Jadi pesan Natal yang pertama yang ingin saya address pada malam hari ini adalah Natal ialah wujud kesetiaan Allah kepada manusia. Dia mengutus Yesus ke dalam dunia. Mau nggak saudara setia juga sama Tuhan? Ini yang pertama yang saya mau bagikan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, poin 2 yang saya mau share adalah kalau saya mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu mau gift atau reward, apa jawab saudara? Iya, ini jangan jawab dua-duanya. Saudara prefer dapat gift atau saudara prefer dapat reward? Apa bedanya gift dan reward? Tepat sekali. Reward adalah sesuatu yang diperoleh karena kita mengeluarkan effort. Saya bekerja maka saya dapat. Saya tidak bekerja maka saya tidak dapat. Itu reward namanya. Gift itu sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma buat kita. Saya tanya lagi, Bapak Ibu mau gift atau mau reward? Wah, Bapak Ibu terbelah sebelum pemilu ya. Saudara, Natal itu kira-kira gift atau reward? Gift. Christmas itu bersifat gift, karunia diberikan, atau Christmas itu orang yang harus kerja, susah payah, keluarin effort, baru dia dapat sesuatu. Natal itu gift atau reward? Gift. Natal itu bukan reward. Nah saudara, Natal, poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah itu sebetulnya
counter intuitif dengan perasaan kita. Betul tidak? Kita ini orang yang dididik, dibesarkan, kita orang kota besar ya, harus bekerja baru dapat sesuatu, harus banting tulang, harus berkeringat. Kalau enggak, kamu enggak akan dapat apapun, kira-kira gitu. Saudara, perhatikan enggak cerita orang muda yang kaya? Itu susah sekali terima Injil. Pergi, jual seluruh hartamu, berikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, kalau dia pergi jual hartanya, dia pasti akan kembali kepada Yesus dan berkata, semuanya itu sudah aku lakukan, apalagi yang masih kurang. Yesus waktu bercakap-cakap dengan orang muda itu mau mengatakan, kamu tuh gak bisa apa-apa. Orang itu sombong banget kan. Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kenapa kau nanyanya gitu sih? Cuma satu yang baik. Tapi kalau kamu hendak sempurna, lakukan seluruh perintah Allah. Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati orang tuamu. Sudah aku lakukan. Ini orang masih kagak baper juga nih Bapak Ibu. Untuk kita bisa menerima berita Natal, kita harus mengosongkan diri kita. Kalau Bapak Ibu orang yang merasa diri kaya di dalam Tuhan, maka kita tidak akan terlalu bersuka cita di dalam Natal. Gak akan. Kristus itu gift, bukan reward. Saya bacakan ayat yang 28 dan 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia datang ke dunia ini membawa dirinya, anak yang tunggal, supaya kita dapat berrelasi sama Dia. Orang tuh suka nggak percaya. Bapak Ibu maaf kalau saya tanya, Anda percaya Tuhan sayang sama Anda? Pertanyaan yang kedua, kalau hari ini ada dipanggil Tuhan, Anda percaya pulang ke surga? Puji Tuhan. Sebagian dari kita barangkali berkata, Pak, ya saya tahu Tuhan sayang sama saya, tapi saya nggak yakin Pak, saya masuk surga. Kenapa? Dosa saya masih banyak. Berarti Tuhan nggak sayang. Ada survei di Amerika, saya baru baca tadi pagi, ditanya, apakah Tuhan mengasihi jemaat? Di mulut mereka jawab, iya Tuhan sayang sama kita. Tapi waktu diteliti lebih dalam, kamu yakin Tuhan sayang? Nggak juga sih, dosa saya masih banyak. Kita kadang-kadang nggak begitu yakin kan Tuhan itu sayang sama kita. Aduh Pak, saya hari ini tabrak. Kenapa Bu? Iya, tadi saya nggak salah dulu pagi. Emang ada hubungannya? Itu pendetanya ngajarin nggak salah dulu. Bukan saya ngajarin saudara nggak salah dulu. Kita orang yang konsepnya tuh reward. Saya harus begini supaya saya dapat begini. Kalau saya nggak begini, saya nggak dapat berkat dari Tuhan. Konsep itu konsep kita. Sehingga Christmas waktu kita dapat berita Natal, kita nggak tentu sesukacita itu. Emang boleh se-merry itu Christmasnya? Emang Christmas boleh se-merry itu? Sudah tahu Merry Christmas? Merry itu sukacita kan, Christmas itu Natal. Emang boleh Natal sesukacita itu? Apa jawab saudara? Boleh lah. Tapi yang sangat bersukacita, yang joyful, yang penuh dengan sukacita, itu adalah orang yang paling kosong. Orang yang betul-betul di dalam hatinya, Tuhan masuk dalam hati kok, mau Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya penuh dirinya, kita anggap diri kita benar, kita nggak mengosongkan diri kita nggak akan menyambut juru selamat itu dengan sukacita. Saudara nggak akan terlalu joyful dalam Natal. Tadi kan ditanyakan sama Bu Valerie, saudara Natal sukacitanya apa? 12-12. Saya buka Shopee gitu ya, ini lanjut loh promonya. Aku sukacita kita libur, saudara libur pendeta, cuti loh saudara. Jadi Christmas
Christmas gak semeri yang Tuhan inginkan. Karena maknanya bergeser. Coba saudara tunjukin ke saya mall yang ada dekorasi bayi Yesus di dalam. Nah kalau udah saya mau belajar, mungkin saya salah juga ya. Saya baru dari Gancin tadi, saya lihat gede di mana-mana ya. Gak ada Yesus sama sekali. Emang boleh Christmas semeri itu? Oh iya jelas. Tapi saudara harus tahu yang bikin Christmas itu merry adalah Christ yang datang ke dalam dunia ini. Saudara lihat ya berita Natal. Nanti 24 Desember mungkin saudara dengar khotbahnya ya. Berita Natal itu pertama dikasih ke siapa? Ke gembala. Paduan suara yang paling keren dia dengar gembala. Orang miskin. Saudara, bayi Yesus tidur di palungan. Saya khotbah di anak TK belum lama ini kemarin. Saya tanya pertanyaan bodoh ya. Adik-adik, enak apa enggak bayi Yesus tidur di palungan? Mereka jawab enak. Saya nggak paham sebenarnya. Palungan itu tempat makan. Ya memang itu bukan kandang hewan ya, sudah banyak revisinya. Itu adalah rumah yang di dalamnya itu ada kayak garasinya, carportnya, which is carportnya mereka itu adalah donkey, keledai, yang memang tempat tidur yang paling proporsional untuk bayi itu berbaring adalah manger, palungan. Gitu. Dan saudara bayangin kalau Yesus itu lahir di rumah yang mewah, itu mana gembala mau datang? Dia rasa minder, aduh rumah orang kaya kan ya. Terus perhatikan deh, Tuhan itu masuk justru ke orang-orang kecil, orang miskin. Dan saya mau membawa dua makna, baik miskin secara jasmani maupun juga miskin secara spiritual. Saya closing dengan 10 ucapan bahagia orang miskin, saudara. Ini menarik sekali, ditulis oleh Monica Helwig di dalam bukunya Philip Yancey, What's So Amazing About Grace. 10 ucapan bahagia orang miskin. Yang paling bahagia itu adalah kaum rendah mending, saudara. Kita. Saya nggak tahu deh saudara di mana ya. Coba kita lihat 10 ucapan bahagia orang miskin. Yang pertama, orang miskin tahu bahwa mereka sangat butuh penebusan. Saudara, kalimat ini tinggal dinegasikan. Ya. Orang kaya nggak tahu mereka butuh penebusan. Nggak tahu mereka. Orang miskin bukan saja tahu bahwa mereka, betul kan itu, bahwa mereka tergantung pada Allah dan orang berkuasa. Mereka saling tergantung. Orang kaya saling tergantung. Enggak dong, masa tergantung sama orang. 3, orang miskin bukan menggantungkan rasa aman pada harta benda, pada manusia. Orang kaya menggantungkan rasa aman pada harta benda. Enggak mau orang kaya bergantung ke orang. Enggak bisa, kompetitor. 4, orang miskin tidak merasa dirinya keterlaluan penting dan tidak punya kebutuhan berlebihan akan privacy. Saya naik kereta saudara seperti biasa dari Batu Ceper tadi, dan saya sudah lama naik kereta ini, kali pertama kali saya naik kereta setelah pandemi. Saya ngelihat di pinggir jalan pemandangan yang saya lihat sebelum pandemi. Orang miskin di pinggir rel kereta mandi pakai gayung sama ember. Gayung sama embernya kelihatan warnanya apa. Gak malu mereka. Tapi kalau kita orang kaya, kita punya kebutuhan berlebihan akan privacy. Kalau orang punya mobil premium, bagasi sedikit, privasi biar kelihatan orang. Orang miskin bodo amat, kelihatan kaca film nggak ada, nggak apa-apa, itu aman. Yang kelima, orang miskin tidak terlalu mengandalkan persaingan, tapi kerjasama. Orang kaya mengandalkan persaingan, nggak mau bekerja sama. Yang keenam, orang miskin bisa membedakan antara kebutuhan dan kekayaan. Orang kaya bisa ngebedain? Nggak bisa, semua dia bisa beli. Dia nggak bisa bedain, bingung, butuh apa nggak nih? Butuh lah. Dia beli sama orang kaya, mana ada 12-12, saudara. Hari apapun dia bisa check out. Ya kan? Ada amin Bapak Ibu? 7, orang miskin bisa menunggu karena mereka telah memperoleh jenis kesabaran panjang yang lahir dari kesadaran dengan ketergantungan. Orang kaya nggak bisa nunggu.
Orang miskin itu motonya pengiriman cepat, bebas ongkir. Maka kita kalau mending beli barang lihat ongkirnya berapa. Kalau bisa COD aja deh, jangan gosen instan, mahal. Kalau kaya, check out aja harga pengirimannya 2 kali lipat dari harga barangnya, nggak apa-apa. Nggak ini soal, saya butuh sekarang. Ini ditulis tahun 2000 sebelum ada Gosen loh saudara. Dan ini bukan di konteks Indonesia juga. Monica Helwig penulis hal ini. Ketakutan orang miskin lebih realistis dan tidak begitu dibesar-besarkan karena mereka tahu seseorang bisa bertahan hidup menghadapi penderitaan besar dan kekurangan. Tetapi orang kaya tidak realistis dan berlebihan karena mereka tidak tahu seseorang bisa bertahan hidup menghadapi penderitaan besar dan kekurangan. Yang ke-9, bila orang miskin mendengar Injil kedengaran seperti kabar baik, bukan seperti ancaman atau teguran. Tapi kalau orang kaya mendengar berita Injil itu seperti ancaman, apa yang harus saya jual? Terakhir Bapak Ibu, ini yang menurut saya paling Merry Christmas ini. Orang miskin bisa menerima panggilan Injil untuk meninggalkan segala yang harus penuh karena mereka hanya akan kehilangan sedikit, siap menerima apa saja. Orang kaya tidak bisa menerima panggilan Injil untuk meninggalkan segalanya dengan harus penuh karena mereka akan kehilangan banyak dan tidak siap menerima apa saja. A.W. Tozer itu bilang, kalau orang itu kaya, orang itu duniawi, dia bersyukur untuk harta rohaninya. Kalau orang itu rohani, dia bersyukur untuk harta duniawinya. Saya ulangi, Bapak Ibu perhatikan. A.W. Tozer mengatakan, orang duniawi bersyukur untuk harta rohaninya, orang rohani bersyukur untuk harta dunianya. Orang duniawi bersyukur, saya ke gereja sebulan sekali udah bagus. Tapi orang rohani yang dia syukuri bukan spiritualitasnya, melainkan harta duniawinya dia bersyukur. Spiritualitasnya dia merasa miskin di hadapan Allah. Dia peka dengan dosanya, dia sensitif dengan dosanya, dan dia declare, saya butuh juru selamat. Itu adalah orang yang miskin yang akan menyambut Natal dengan Mary. Kalau ibu kasih kado ke orang kaya sama orang miskin, mana lebih gampang? Ya kan? Dia nggak punya, dikasih aja. Gimana kasih apa yang punya semua? Ibu mau kasih apa? Dia udah punya semua. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah.